wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Jadi sebelum itu Ibu mau tanya ketua kelas, apakah ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Ada Bu, tidak hadir. Siapa namanya? Ada 2 orang Bu, Rizky dan Salman. Kenapa tuh? Sakit dua-duanya. Sakit dua-duanya. Kalau begitu kita doakan ya, semoga mereka berdua cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, sebelum mulai ya, Pak Ketua Kelas, Ibu minta untuk memimpin doa sebelum belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar ya, kita baiknya berdoa dulu teman-teman sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari volume kerucut. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama menemukan rumus volume kerucut, kemudian menghitung volume kerucut dengan menggunakan rumus, dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah kontekstual terkait volume kerucut. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke volume kerucut nih, volume kerucut itu sebenarnya berhubungan dengan volume tabung. Maka dari itu Ibu ingin kalian mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai volume tabung. Apakah ada yang masih ingat apa itu tabung dan bagaimana rumus volumenya? Apakah masih ada yang ingat? Saya Bu, Ya, itu bagus. tabung itu merupakan bangun ruang yang mempunyai 2 sisi. Jadi dia itu rumusnya itu rumus volumenya luas alas dikali tinggi. Nah, tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Kalau menggunakan luas alas lingkaran dan dikali tingginya. Jadi rumusnya VR kuadrat dikali P tinggi tabung. benar ya, yang dijawab tuh bagus. Nah, jadi tabung itu adalah prisma yang mempunyai alas berbentuk lingkaran. Nah, volumenya itu PR kuadrat T dan bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi selanjutnya, nah, sebelum kita mulai masuk ke volume kerucut, sebelumnya kita juga harus tahu nih, kerucut itu apa? Apa ada yang ingin berpendapat apa itu kerucut? Kerucut itu bangun ruang yang seperti apa sih? Apa ada yang ingin berpendapat? Saya mau punya pendapat Bu. Ya, itu bagus, silakan. Kerucut itu merupakan bangun ruang yang alasnya lingkaran, terus atasnya itu dia kayak mengerucut gitu kayak segitiga. Titik puncak. Iya, dari puncak. Nah, itu contohnya tuh kayak topi-topi ini loh, topi petani gitu dia. Iya, oke. Itu bagus ya, itu bagus. Nah, ini ya, kerucut bangun 3 dimensi ya, atau bangun ruang dengan alas lingkaran, 1 titik puncak dan 1 sisi berupa permukaan lengkung. Nah, kerucut itu sebenarnya juga sebuah limas, tapi limas istimewa yang alasnya itu lingkaran. Bisa kalian lihat di sini ada gambar kerucut dan jaring-jaringnya. Nah, tadi Tuh Bagus sudah menyebutkan salah satu benda yang berbentuk kerucut itu topi petani. Nah, selain itu apakah ada lagi? Topi ulang tahun, Bu. Oke, betul. Lalu? Menara. Nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng menara. Menara apa nih? Menara yang lancip. Menara apa ya? Oke, selanjutnya apa lagi? Selain tadi ada nasi tumpeng, topi ulang tahun, topi petani, lalu apa lagi? Coklat juga ada Bu. Dan lain-lain tuh. Oh, coklat yang bentuk payung gitu ya? Iya. Oke. Berarti payung. Berarti Coklat payung. Nah, ini ya, bisa dilihat ada kon es krim nih. Kalian pasti sering makan es krim kan? Lalu ada nasi tumpeng, cetakan nasi tumpengnya, topi ulang tahun dan topi caping nih, topi yang tadi dibilang Tuh Bagus, itu topi petani. Nah, kita masuk ke volume kerucut. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat nih, volume itu apa sih? Isi apa? Iya, betul, isi bangun ruang. Nah, jadi kalau ada 2 kerucut, ukuran diameternya sama dan tingginya sama. Tapi satu kerucutnya ini tidak memiliki alas, satunya lagi memiliki alas. Nah, kira-kira
volumenya itu sama apa tidak? Sama atau tidak volumenya? Sama. Sama, kenapa? Kan isinya. Kan isinya, Bu. Iya betul. Jadi volume itu dilihatnya cuma dari isi bangun ruangnya itu ya. Kalau pinggir-pinggirnya itu namanya luas permukaan. Oke betul. Jadi seperti itu. Nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah GeoGebra. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 1 tabung dan 3 kerucut. Nah, semua bangun ini itu memiliki diameter dan tinggi yang sama. Jadi di dalam kerucut ini biru-biru ini adalah air ya ceritanya. Nah, jadi jika kita tuangkan airnya itu ke dalam tabung untuk kerucut yang pertama, nah maka airnya pindah ke tabung. Ini menjadi 1/3 ya kira-kira. Kemudian untuk kerucut yang kedua kita tuang jadi seperti ini. Dan untuk yang ketiga jadi seperti ini. Jadi 3 kerucut ini bisa mengisi tabung dengan penuh dengan air ya. Nah setelah itu Ibu akan bagi kalian secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Mungkin untuk Ica bisa pindah ke sini. Kan di mana? Aku nggak mau kelompok sama kamu. Oh, berempat. Ini ada 3. Ya, Ica bisa pindah ke sini dulu. Ya. Nah, jadi ini ya berempat, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Lalu yang belakang ada 5 orang. Kelompok 2. Di sini ada 4 orang nih. Kelompok 3. Dan yang terakhir ada 5 orang kelompok 4. Wah, ini berwarna. Nah, kalian lihat nih di LKPD ini di halaman pertama ini kan ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya, bisa kalian baca. Lalu lihat di halaman kedua, di sini ada ayo mencoba. Nanti di sini kalian akan mempraktikkan apa yang sudah ditayangkan tadi di GeoGebra ya. Namun karena keterbatasan waktu, jadi Ibu minta 1 orang aja yang untuk maju ke depan. Apakah ada yang bersedia untuk mempraktikkan apa yang tadi sudah ditayangkan di GeoGebra? Apakah ada yang bersedia? Jadi kita akan menggunakan pasir. Siapa boleh? Siapa nih? Turun dulu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, Rizka ya. Siap. Hari ini bisa maju. Nah, jadi di dalam LKPD ini kalian sebenarnya diperintahkan ya untuk membuat tabung dan kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama. Nah, di sini sudah ada tabung dengan kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama. Jadi airnya tadi, karena tadi di GeoGebra itu air, karena ini bahannya ini terbuat dari karton, maka tidak mungkin ya kalau kita menggunakan air. Maka di sini kita akan menggunakan pasir. Nah, jadi di sini Rizka bisa menuangkan pasir ini ke dalam kerucut, lalu sampai penuh ya, sampai padat. Kemudian nanti dituang ke tabung. Nah, berapa kali tuang agar bisa mengisi tabung ini sampai penuh dengan pasir? Bisa dicoba, Rizka? Ya. Ini seru banget. Ini kayak bolu panjang. Pepe
Tekan tapi kita sih udah bu. Ya itu ya. Pakai bentuk ya. Terus dia jelatin lu nggak bu? Iya jelatin. Biar terisi semuanya. Tadi udah satu ya. Sekarang ini satu ya. Nah, sudah. Coba dituang ya. Nah, ini udah 3 kali tuang ya tadi Rizka? Iya, Ibu. Ya. Nah, ini udah terisi penuh nih. Nah, jika kita tuang maka akan berbentuk sabun. Oke, Rizka boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Rizka. Nah, jadi karena sudah dipraktikkan ya oleh Rizka, kalian lihat di halaman 2 ini kalian bisa isi. Coba lihat LKPD-nya. Nah, di halaman 3. Nah, setelah mempraktikkan, di sini informasi apa yang kalian dapatkan dari hubungan kerucut dan tabung tersebut. Nah, lalu informasinya kalian tuliskan dan nanti akan mendapatkan rumus volume kerucut. Jadi bisa kalian kerjakan dahulu ya LKPD-nya. Nanti di halaman 5 dan 6 ini juga ada soal. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa identitasnya ditulis kelompok berapa tadi kalian dapatnya? 3, ya kuadrat. Kan boleh tanyakan ya. Ya. Garis lukis itu apa? Dua garis lukis nih jari-jarinya. Tadi kan ada di gambar jari-jari. Oke. Jangan lupa diisi identitasnya. Garis pelukis mana? Kerjakannya secara berkelompok ya. Iya Bu. Udah tulis jawabannya. Itu jawaban ada. Tadi ada diskusi gambar. Ini apaan? Oh, begini. Waktunya 2 menit lagi ya. Gua putus banget. Bisa
Belum Bu, belum. Sedikit lagi Bu. 1 menit lagi ya. Kita Supaya disegerakan ya. Berarti 10 menit lagi yuk. Uca mau nih. Mau dong. Gue tahu pasir yang sudah selesai semua. Iya, benci. Apa namanya wedding set? Warna ada ini tahu. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua ya, di sini ibu minta satu kelompok, perwakilan kelompok ya. Siapa yang mau? Kelompok siapa yang mau? Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompok dua ya. Nah, di sini sebentar sebelum maju. Nah, di sini kan ada ayo selidiki dan selesaikan. Ada kan? Kalian sudah mengerjakan? Nanti yang kalian presentasikan itu yang ayo selidiki dan selesaikan. Kemudian yang ayo berlatih nomor 2. Nah, jadi cukup 2 orang aja dari kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian dapatkan. Ini perwakilan apa? Iya, 2 orang aja dari kelompok 2. Ada yang mau? Saya sendiri aja. Apa sih? Kamu jangan. Ya bisa langsung dibacakan aja ya. Oke, jadi yang di bagian ayah selidiki dan selesaikan untuk rumus dari volume kerucut itu sendiri kan 1/3 kali volume tabung. Jadi kita dapat volume kerucutnya 1/3 kali PR kuadrat kali tinggi. Kemudian untuk yang ayo berlatih nomor 2 itu kan di situ soalnya Thalia ingin mengisi penuh sebuah ember dengan air, terus ember tersebut diisi berbentuk tabung dengan diameter 56, tingginya 21. Terus karena dia memiliki gayung di dekatnya, terus dia pakai cetakan tumpeng berbentuk kerucut untuk menuang air ke dalam ember. Karena dia nggak punya gayung tadi maksudnya. Nah, ternyata dengan 3 kali tuang ember tersebut sudah penuh dengan air. Maka berapa liter air yang dapat ditampung oleh cetakan tumpeng tersebut. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama tadi diketahui bahwa diameternya 56 cm. Jadi jari-jarinya 56 dibagi 2 sama dengan 28 cm. Nah, terus tingginya itu tadi kan 21 cm. Buat rumus volume kerucut sendiri tadi kan udah dijelasin bahwa rumusnya itu 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, kita masukin karena jari-jarinya 28 lipatan 7 berarti pakai pi-nya 22/7. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 terus tingginya dikali 21. Hasilnya 17.246 cm/3 atau kalau dijadiin liter 17,246 liter. Oke. Nah, jawabannya apakah sama semua? Sama. Sama. Oke, kalau begitu terima kasih Rizka dan Hana. Boleh tepuk tangannya buat mereka. Jadi jawabannya sudah tepat ya, jawaban Rizka dan Hana. Nah, di sini bisa kita lihat rumus volume kerucut itu 1/3 PR kuadrat T. Sama ya seperti yang kalian dapatkan. Bayar sendiri. Nah, di sini juga ada contoh soal. Contoh soal ini kurang lebih sama seperti yang sudah kalian kerjakan di ayo berlatih nomor 1. Di sini tinggal substitusi rumus aja. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, PPT-nya akan Ibu berikan. Nah, di sini juga ada ini dalam masalah kontekstual, masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada latihan soal, tapi sebelum itu tentang volume kerucut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah dipahami semuanya? Sudah. Oke, sudah bagus ya. Nah, di sini ada latihan soal
Latihan soal ini nanti kalian kerjakan di rumah sebagai tugas mandiri, tugas individu. Di sini ada 3 soal. Nah, ini tinggal substitusi rumus saja nih yang 1, 2. Yang nomor 3 ini masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga penyelesaiannya menggunakan rumus volume kerucut. Nah, oke. Karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, Ibu mau tanya ke salah satu siswa ya, atau ada yang ingin mengajukan diri nanti. Kesimpulan yang kalian dapatkan dari pengerjaan LKPD itu apa? Bisa ada yang ingin, itu bagus. Kesimpulannya yang tadi itu dari pengerjaan LKPD, pertama kan kita udah jadi tahu ya rumus volume kerucut itu seperti apa, dan juga bahwa tadi itu kan dari praktek yang di depan itu yang kita memindahkan buat mengisi satu tabung itu kita butuh tiga kali mindahin dari kerucut itu ke tabung jadi bisa penuh. Nah, itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Tapi saya juga mau nanya, Bu, apakah selalu sama seperti itu untuk mengisi suatu tabung apakah akan selalu bisa diisi dengan 3 buah kerucut, 3 kali ngisi gitu dengan 1 buah kerucut itu? Nah, oke, ini pertanyaan. Oke, terima kasih, itu bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Nah, jadi apakah semuanya ya seperti itu berlaku semua? Nah, ini ada syaratnya. Jadi syaratnya itu tabungnya ini dengan kerucutnya ini harus memiliki diameter dan tinggi yang sama. Jadi seperti itu ya syaratnya. Jadi tidak semuanya berlaku. Jika ukurannya berbeda, pasti tentunya akan berbeda juga. Oke, jadi seperti itu. Apakah bisa diterima? Oke. Itu bagus. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, itu bagus karena telah memberikan kesimpulan pengerjaan LKPD. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk sebelum Ibu tutup pembelajarannya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Cukup. Oke, tidak ada ya, cukup. Nah, jadi nanti untuk volume kerucut ini bisa kalian ulas lagi ya dengan mengerjakan soal-soal. Tadi ada tugas juga yang akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi bisa kalian cari caranya dengan internet atau buku yang kalian punya ya. Iya, Bu. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu mau minta ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Oke. Jadi baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari volume bola dan LKPD-nya bisa dikumpulkan ya nanti ke ketua kelas, nanti kasih saya. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.